Di vlog kali ini saya akan sedikit bercerita tentang balancing baling-baling. Alah, bensin habis. Pertanyaan yang pasti muncul pertama kali itu pasti, buat apa sih di balance segala? Apa untungnya? Repot. Loh, penting loh. Saya udah buktiin, saya pakai Shima X5 dan Phantom 3 standar saya. Shima X5 saya sebelum di balancing dia terbangnya bergeser sendiri itu. Nah, tapi begitu setelah di balancing baling-balingnya dia jauh lebih stabil, lebih diem di tempat. Gitu juga dengan Phantom 3 standar saya. Getarannya tuh berkurang banget, asli berkurang. Getaran kelihatan gimbalnya tuh ya bergetar itu ya pada saat kondisi pesawat stabil tuh ternyata bergetar. Kalau di balancing tidak ada getaran pada gimbal. Otomatis berarti terjadi sebuah efisiensi tenaga motor. Kan ada 4 tuh motornya saling mengimbangi dengan gyro sensor. Nah, kalau efisiensi tenaga motor artinya ya baterai pun akan menjadi lebih irit, dan itu memang terjadi. Nah, untuk itu Anda harus maintenance ya, rajin-rajin. Jadi ya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali coba pengecekan balancing, karena banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Ada debu yang nempel di baling-baling atau ada goresan-goresan di baling-baling segala macam. Bakso. Walaupun baling-balingnya itu belinya baru, tetap aja harus mata-mata mana, tetap harus dibalance biar kondisi baru. Itu sangat penting penonton, terutama juga kalau baling-baling yang sudah lama tersimpan, kotoran-kotoran yang melekat gitu, itu harus dibalancing ulang. Kesempatan ini saya mau memberitahu caranya balancing baling-baling ya. Untuk balancing baling-baling itu kita harus menyiapkan alat-alatnya. Alat balancing murah, Phantom. Ini saya bawa-bawa, jadi ini sebenarnya portable. Dan satu lagi ini. Ini balancing untuk di rumah, di bengkel, di mana. Ini Okday mereknya. Okday itu isinya sebagai berikut. Nah, ini adalah balancer yang cukup akurat. Jadi isinya ada ginian, ada ininya ada 2. Nanti saya rakit. Terus di bawah ada ini juga. Ini untuk tatakannya. Nah, ini untuk besi-besi untuk berdirinya. Harus dijadikan seperti ini. Ada 5, yang 1 untuk balancing baling-baling, yang 4 untuk ini baut-bautnya. Ini sini aja biar nggak hilang. Sama ini dipasang dulu di sini, baru dibautin ke sini. Baliknya pakai murnya 4-4-nya semua ya. Bisa menggelinding ini. Juga bisa menggelinding. Di dalamnya itu adalah piringan besi, bunder sini, bunder di sini. Seperti ini pemirsa. Ini nanti untuk balancingnya taruh di atasnya sini. Dan ini merupakan permukaan yang sangat licin dan tidak ada hambatan. Ya. Balancing baling-baling kalau pakai ini, kalau pakai Okday, baling-balingnya lihat dulu. Kalau baling-balingnya seperti ini ya, ini bisa masuk dan ini longgar begini, maka menggunakan ini yang merah-merahnya, ini cone-nya. Masukin cone-nya dulu, masukin baling-balingnya, masukin lagi cone-nya lagi. Ini terus ini harus ditekan sebetulnya, dikunci gitu, kemudian ditaruh di sini dan timbang. Timbangan ini sebenarnya adalah tiruan dari merek Dubro. Ya, ini Okday ini tiruan, jadi bajakannya Dubro.
Nah, untuk kualitasnya sendiri sangat lemah di bagian ini. Ini ada plastik kayak sedotan nih ya. Ini sangat lemah, ini gampang sekali sobek plastiknya. Jadi bolak-balik harus ganti plastik. Sehingga saya tidak menggunakan tangkainya ini yang plastiknya ini, tapi saya untuk baling-baling bisa menggunakan ini. Ini saya beli terpisah. Ini khusus untuk Phantom. Ini saya beli terpisah khusus untuk Phantom, dimasukin sini. Kemudian nimbangnya seperti ini aja udah cukup. Balancingnya. Gitu pemirsa. Nah, saya juga ada satu lagi balancer ya, timbangan itu kecil yang tadi saya tunjukin pertama ya. Ini biasanya saya gunakan untuk baling-baling yang racing atau apa. Nah, ini saya gunakan khusus untuk Phantom aja. Ini harganya 450.000. Ini harganya 80.000. Sangat jarang saya pakai, tapi secara berkala pasti saya pakai untuk membalance ini. Harus. Untuk yang kecil ini itu caranya mirip. Ini magnet ini pemirsa. Ini magnet. Gitu. Dia bisa berputar tanpa hambatan karena direkat dengan magnet. Baling-baling racing saya biasanya langsung saya jepitkan di cone-nya sini. Saya jepitkan seperti ini. Gitu. Baling-baling itu ada bermacam-macam lubang. Model DJI Phantom ya, yang lubangnya bagian sini nggak kelihatan ya. Nah, bagian sininya tertutup ya, tidak tembus, tidak seperti ini. Ini kan tembus. Ini model pertama seperti DJI Phantom. Yang model kedua ada model racing, jadi bisa tembus, bolong. Model ketiga adalah model Tarantula X6 atau Sima atau apa ya. Dan satu lagi model baut atas seperti punya saya ini Sima. Sima ini kalau dipasang gitu terus dibautnya dari atas, masukin skrupnya, baut set. Ini lubangnya tembus tapi kecil sekali. Ini juga lubangnya tembus kecil. Ini tembus besar standar. Ini nggak tembus. Untuk ini yang model Tarantula itu ditembuskan masuk sampai ke sini. Tapi dari belakang masuknya. Masuk dari belakang sampai tembus ke depan. Seperti ini. Yang tersulit adalah yang bautnya dari atas. Karena kalau baut dari atas jangan pernah Anda memaksa ini dipaksa tek gitu ya. Nanti bautnya nggak akan bisa dipasang dan baling-baling ini nggak bisa dipakai. Yang ini tadi, kalau yang ini saya paksa karena bautnya dari samping, bukan dari atas. Kalau Sima X5 saya ini bautnya dari atas. Jangan pernah diperbesar lubangnya, jangan pernah. Ini tidak cukup di sini. Sehingga caranya satu-satunya saya akal seperti ini. Saya akal seperti ini. Tuh pemirsa. Karena nggak bisa, kalau nggak seperti ini nggak bisa. Ini kelihatan nih, yang sebelah sini masih lebih berat daripada sebelah sini. Dan memang harus hati-hati karena gampang jatuh. Itu ya. Nah, kita masuk dalam prosedur balancing. Yang pertama, lakukan di tempat yang tidak ada angin. Jangan sampai ada angin. Kalau udah kipas angin matiin dulu ya. Karena ini kalau Anda lihat seperti ini. Nih, kalau saya tiup. Yang kedua, bersihkan dulu baling-baling yang ingin Anda balance. Dibersihkan dari semua debu-debu. Jangan dicuci ya. Dibersihkan. Kalau saya biasanya membersihkannya pakai ini. Ini biasanya membersihnya pakai ini. Ini cairan sabun sama tisu. Bersihkan aja. Bersihkan dari semua debu yang menempel sebelum Anda lakukan balancing. Bersihkan kotoran apapun, sarang laba-labanya jangan sampai ada yang nempel. Bersihkan sampai benar-benar bersih dan murni bahan, hanya tinggal bahan baling-balingnya aja tanpa ada yang nempel-nempel. Ketiga, mulai pasang alat. Jadi kalau Phantom pasang di sini, kalau yang bukan Phantom pasang di sini. Saya kasih contoh pakai Phantom yang gede ya. Sebenarnya prosedurnya sama antara Phantom sama ini, kelihatan nggak sih?
Letakkan yang sudah dibersihkan tadi ya, letakkan dan lepas. Nah, coba, ini kayaknya lebih berat, pastikan lagi. Oh ternyata berat. Dari posisi lurus ya, dilepas. Oh sebelah sini berat. Nah, coba yang ini. Berat yang sini. Setelah ketemu sisi yang lebih berat, misalnya ini tadi, yang lebih berat kan ini ya, siapkan amplas. Saya pakai nomor 500, bisa juga nomor 400 ya. Pokoknya jangan 600, jangan 500 ke atas. Saya juga perlu ceritakan juga ke penonton kenapa saya menggunakan amplas, bukan menggunakan selotip ataupun biasanya kan orang-orang tuh pakai lakban atau selotip ditempel gitu ya. Loh. Dia kan ditempel gitu misalnya. Oh yang ini lebih berat gitu. Nah, di sini ditempel isolasi atau apa gitu kan ya. Saya enggak. Saya menggunakan amplas. Jadi mana yang lebih berat itu yang akan saya amplas supaya dia menjadi ringan. Amplas lagi dia akan lebih ringan. Amplas lagi akan lebih ringan sampai posisi benar-benar lurus. Cahayanya nggak rata. Alasan saya menggunakan amplas karena sejauh ini sih saya belum pernah lihat ada, yang pertama saya belum pernah lihat ada pesawat yang ditempel di baling-balingnya tuh ada tempelan-tempelannya ya, mulus baling-balingnya. Ya nggak tahu sih, mungkin ada yang pernah lihat ada baling-baling pesawat Cessna atau apa yang ada selotip-selotipnya ya mungkin. Kalau saya nggak pernah lihat sih selama ini. Alasan yang kedua, dulu saya waktu diajarin pakai selotip, ini kan berputar nih, ini ya berputar gini. Pada saat terkena hawa lembab atau apapun yang terjadi, selotipnya itu ditempel di belakang, itu bergeser, bergeser sendiri. Atau kenapa? Itu bergeser, pada ininya muter dan lama-lama nggak imbang. Saya lihat lah, kok berubah? Tadinya di sini kok jadi ada di sini. Itulah jadi dua sebab kenapa saya nggak pakai selotip. Kan udah ketahuan nih mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan ya. Dipastikan juga dibalik ini. Oh sana yang lebih berat, dibalik coba, harusnya ke sini kan harusnya. Oh iya benar ini. Oke, ambil amplas. Ini jangan sampai lupa, sobek amplasnya, pinggirin dulu, terus diamplas. Diamplas yang bagian belakang, bukan bagian depan. Merata, ya pemirsa, merata. Jangan cuman ininya aja, kan jadi tipis. Jadi benar-benar dikurangi bebannya sampai seimbang. Masih berat, balik. Hampir, dikit lagi ngamplasnya. Begitu dan seterusnya. Nanti akan muncul pertanyaan baru ya. Terus gimana kalau misalkan menggunakan baling-baling yang 3 blade? Nah, ini kan 2 blade nih. Ini kan 2 blade. Kalau yang 3 blade gimana? 3 blade seperti ini. Sama aja. Kalau 3 blade itu taruh di balancer. Dan kita lihat dia lebih berat kemana. Anda lihat miringnya kemana. Oh ini lebih berat. Oke coba diingat-ingat, ini sisi yang lebih berat daripada sisi ini. Putar. Nah ini tadi ya yang lebih berat, betul ini lebih berat. Putar lagi. Sekarang yang lebih berat ada di atas. Coba kecenderungannya kemana? Ke sana. Berarti dua ini lebih berat daripada ini. Nah, tinggal kita kembalikan ke posisi awal. Nah, ini lebih berat sedikit yang ini. Yang ini lebih berat banget, ini lebih berat sedikit. Udah, yang ini di amplas. Mana amplasnya? Mana sih amplasnya? Ya inilah di amplas gitu ya. Sampai Anda menemukan posisi, kalau di begini dia diem. Kemudian kalau dibalik begini juga dia bisa diem, ininya di atas satu ya. Ininya bisa di atas satu, bisa diem berhenti gini. Putar lagi bisa berhenti juga, ini bisa ada satu, artinya sudah balance. Jadi seperti itu pemirsa, gampang kan? Balancing 3 blade, 2 blade,
Mantap. Apa lagi?